Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku. Mudah-mudahan hari ini dan seterusnya masih tetap semangat dan senantiasa diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu lagi. Jangan lupa jaga kesehatan, gunakan protokol kesehatan, selalu memakai masker, cuci tangan dengan teratur, dengan memakai sabun, dan juga jaga jarak. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang soal penilaian tengah semester Gasal yang beberapa waktu yang lalu sudah kalian kerjakan dan barangkali sudah melihat hasilnya. Mudah-mudahan yang nilainya bagus terus mempertahankan, dan yang belum bagus jangan berkecil hati. Kemudian yang bagus pun jangan merasa bahwa itu sudah bagus dan kemudian ada sifat takabur. Ya, jadi sekali lagi ya, masih ada kesempatan bagi yang nilainya masih di bawah KKM. Mudah-mudahan ke depan nanti pada saat penilaian akhir semester nilainya bagus semuanya. Amin. Baiklah, untuk mengawali pembahasan soal PTS Gasal pada kesempatan ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari membawa keberkahan dan manfaat untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita lanjutkan pada soal yang nomor 1. Sebelumnya mohon maaf, ini karena kalau kemarin ada 50 soal, tapi ibu kira kalau yang dianggap bukan berarti mempermudah tetapi atau menggampangkan, tetapi tentunya ada beberapa hal yang sekiranya kalian dengan membaca itu bisa paham ya, tetapi ini jadi 40 soal yang kita bahas di sini. Baiklah, kita awali nomor 1. Untuk nomor 1 kita lihat coba. Syarat binatang ternak menjadi halal untuk dikonsumsi antara lain harus disembelih dengan segala persyaratannya. Pernyataan berikut ini yang merupakan pengertian penyembelihan menurut istilah adalah, yaitu memotong atau memutuskan jalan makan, minum, pernapasan, dan urat nadi pada leher, yaitu yang C. Kalau dalam istilah fikih itu ada al-mari'u dan al-hulqum. Istilahnya adalah tenggorokan dan kerongkongan. Kemudian nomor 2, pada bulan Zulhijjah, Pak Amir diberi tugas untuk menyembelih kambing. Agar penyembelihan tersebut sah, maka harus terpenuhi beberapa syarat. Antara lain, menggunakan alat tajam selain kuku dan tulang. Alat yang tajam bisa dari besi, bisa dari batu, bisa dari bambu. Itu selain kuku dan tulang. Alat yang tajam selain kuku dan tulang yang disahkan oleh syariat Islam. Yang B. Nomor 3, pernyataan yang sesuai dengan Quran Surat Al-Maidah ayat 5 tentang hukum memakan daging hewan. Itu hewan 9 ahli kitab adalah halal. Yang A, kalian bisa lihat, bisa buka dari Al-Quran, Quran Surat Al-Maidah atau surat kelima ayat 5. Nomor 4, sebagai orang Islam, Pak Iqbal menyebut nama Allah ketika menyembelih ayamnya. Menyebut nama Allah ketika menyembelih berarti suatu cara menghalalkan hewan tersebut. Yang A. Opsi lain bisa dibaca sendiri ya. Nomor 5, perhatikan pernyataan di bawah ini.
binatang kotor atau khobais atau binatang jorok seperti tikus, kelelawar. Binatang amfibi hidup dalam dua alam seperti katak, ular, kura-kura, dan lain-lain. Binatang bertaring seperti singa, gajah, harimau. Binatang ternak, binatang air tawar dan air laut, darah atau didih. Dari pernyataan di atas, makanan yang diharamkan ditunjukkan oleh nomor 1 khobais, 2 amfibi, 3 binatang bertaring, binatang buas, kemudian 6 yaitu darah atau didih. Didih itu adalah darah yang dibekukan. Berarti makanan yang diharamkan nomor 1, 2, 3, dan 6 yaitu B. Nomor 6, seiring dengan kemajuan teknologi sekarang dikenal dua cara penyembelihan. Gambar di samping adalah contoh pelaksanaan penyembelihan secara di sana ada lubang untuk penampung darah, ada kayu atau barangkali batang pisang, kemudian itu dipegangi, ada tali juga. Nah, itu termasuk tata cara penyembelihan secara tradisional. Nomor 7, ada tabel 1, 2, 3, 4 kolom. Dari tabel di atas, manakah yang menunjukkan syarat orang yang boleh menyembelih binatang menurut kitab Bidayatul Mujtahid, yaitu Islam, laki-laki, balik, berakal sehat, tidak menyanyiakan sholat. Yang A. Nomor 8, mengkonsumsi sembelihan ahli kitab, yaitu orang Yahudi dan Nasrani, adalah halal hukumnya sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3. Silakan kalian bisa lihat dalam ayat tersebut. Kemudian nomor 9, memasukkan hewan ke dalam ruangan yang sudah dipenuhi gas sehingga hewan tersebut tidak sadarkan diri. Kemudian dengan mengucap basmalah, binatang yang telah pingsan tersebut disembelih dengan alat penyembelihan yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Adalah penyembelihan secara modern. Tadi yang secara sederhana ada dipegangin, ada tali, ada kayu atau batang pisang untuk menyangga leher. Nomor 10, berikut adalah tabel syarat alat yang boleh digunakan untuk menyembelih binatang. Ada tabel 1, 2, 3, 4. Alatnya tajam, terbuat dari besi dan bambu. Yang kedua, tulang tajam, gigi. 3, gigi, kuku besi. 4, tanduk, tulang kayu. Yang boleh digunakan untuk menyembelih binatang adalah yang A, yaitu alatnya tajam, dibuat dari besi atau bambu. Nomor 11, Pak Imam menyembelih ayam hingga terputus kepalanya. Dalam hukum Islam, dagingnya halal, tetapi hukum penyembelihannya adalah makruh. Nomor 12, ketika Pak Aksan hendak menyembelih binatang, beliau mengasah pisau yang akan digunakan untuk menyembelih di depan binatang yang akan disembelih. Sikap yang dilakukan Pak Aksan termasuk melanggar adab dalam penyembelihan. Yang A, ya mungkin kalau punya rasa, ayam itu juga akan merasakan bahwa oh itu kok tuannya atau majikannya membawa pisau, oh berarti saya akan disembelih, mungkin akan berkata seperti itu. Makanya sebagai rasa pri kehewanan atau sebagai adab, ya, kita juga harus mempunyai sikap atau rasa yang tentunya ada rasa belas kasih terhadap hewan. Kemudian nomor soal 13, pengertian kurban menurut istilah adalah yaitu menyembelih binatang ternak yang memenuhi syarat tertentu
yang dilakukan pada hari raya Idul Adha dan hari tasyrik. Hari raya Idul Adha adalah tanggal 10 Zulhijjah dan hari tasyrik adalah tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah atau 3 hari setelah hari raya Idul Adha. Nomor 14, perintah melaksanakan kurban terdapat dalam Al-Quran maupun hadis. Perintah berkurban dalam Al-Quran terdapat dalam ayat surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kemudian nomor 15, dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kutiba alayyan nahru walaysa biwajibin bikum. Rawahu Daruqutni. Berdasarkan hadis tersebut, hukum berkurban bagi umat Islam adalah sunnah muakkad, artinya sunnah yang dianjurkan. Nomor 16, Islam telah mengatur tentang waktu penyembelihan hewan kurban. Waktu menyembelih hewan kurban yang dibenarkan adalah tanggal 10 Zulhijjah, yaitu setelah sholat dan khutbah Idul Adha. Kemudian nomor 17, perhatikan tabel data berikut ini. Berdasarkan tabel di atas, syarat dan umur hewan untuk berkurban ditunjukkan oleh 1. Tidak cacat atau sakit. Kambing umur 1 tahun atau lebih. Ini kalau umur 1 tahun berarti domba. Kemudian yang kedua, kurus dan pincang. Kambing umur 2 tahun. 3. Sehat. Sapi atau kerbau yang berumur 2 tahun. Yang tabel 4, kuda umur 1 tahun. Ayam jago Bangkok. Berdasarkan tabel di atas, syarat dan umur hewan untuk berkurban ditunjukkan oleh yang B, yaitu nomor 1 dan 3. Tidak cacat atau sakit, kemudian sehat. Kambing dalam hal ini adalah domba berumur 1 tahun atau lebih. Kemudian sapi atau kerbau yang berumur 2 tahun. Kalau unta berumur 5 tahun. Nomor 18, jika kurban nazar maka seluruh dagingnya harus diberikan pada yang membutuhkan. Sedang jika kurban sunnah maka orang yang berkurban dan keluarganya boleh memakan daging kurban, tetapi tidak lebih dari 1/3 bagian. Yang D. Nomor 19, perhatikan tabel berikut ini, yaitu hewan yang dapat digunakan untuk kurban ditunjukkan pada tabel 1, ayam, kambing, unta, domba. 2, sapi, kerbau, domba, unta. 3, kambing, bebek, sapi, ayam. 4, kerbau, ayam, sapi, domba. Nomor 2 ya, karena ayam bukan binatang ternak tetapi unggas. Kalau yang 3 ada bebek, 4 juga ada ayam. Jadi yang dijadikan sebagai kurban adalah binatang ternak, yaitu sapi, kerbau, domba, dan unta, yaitu tabel nomor 2. Nomor 20, pernyataan berikut yang merupakan definisi akikoh ialah menyembelih binatang ternak berkenaan dengan kelahiran anak dan sebagai bukti rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat tertentu. Itu adalah akikoh. Kemudian nomor 21, di samping menyembelih kambing dan memberi nama pada hari ke-7 kelahiran putranya, Pak Ridwan juga mencukur rambut putranya, kemudian menimbang dan bersedekah perak atau dirham seberat rambut bayi yang baru dicukur tersebut. Maka Pak Ridwan telah melaksanakan sunnah akikoh. Maaf, itu tulisannya sunnah akidah, lalu sunnah akikoh. Nomor 22, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi bahwa berkaitan dengan akikoh, apabila tidak mampu melaksanakan akikoh pada hari ke-7, maka bisa dilaksanakan pada hari ke-14 atau hari ke-20
Yang B. Nomor 23, perhatikan tabel berikut. Ada perbedaan antara kurban dan ngakikoh. Kurban pertama atau 1, kurban dilaksanakan setiap tahun bagi yang mampu, sedangkan ngakikoh disyariatkan 1 kali seumur hidup. 2, seekor sapi untuk seorang kalau dalam kurban, padahal bisa untuk 7 orang. Ngakikoh 2 ekor kambing untuk bayi laki-laki. 3, dagingnya dibagi dalam keadaan belum dimasak. Dan ngakikoh daging bisa dibagikan sebelum dan sudah dimasak, padahal dibagikan sesudah dimasak. Yang keempat, binatangnya cukup 1 ekor. Yang ngakikoh binatangnya tidak ditentukan jumlahnya, padahal untuk laki-laki 2 ekor kambing, perempuan 1 ekor kambing. Berdasarkan tabel di atas, yang merupakan perbedaan antara kurban dan ngakikoh adalah kurban dilaksanakan setiap tahun bagi yang mampu, sedangkan ngakikoh disyariatkan 1 kali seumur hidup, yaitu yang A. Nomor 24, yang termasuk hikmah kurban bagi masyarakat adalah meningkatkan tali persaudaraan. Kalau untuk pribadi mungkin sebagai ungkapan rasa syukur, sebagai penghapus dosa dan menghidupkan sunnah Nabi. Tetapi hikmah kurban bagi masyarakat, di sini karena ada nilai dimensi sosial. Selain untuk berbagi dengan orang lain, juga untuk meningkatkan tali persaudaraan. Nomor 25, memberikan sesuatu dengan imbalan sesuatu atau menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain adalah pengertian dari jual beli. Kalau menurut bahasa, al-bai' adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu. Sesuatu itu bisa barang dengan barang, itu yang namanya barter, atau barang dengan uang, itu yang namanya jual beli. Nomor 26, Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 menjadi dasar umat Islam melakukan jual beli. Itu yang kemarin Ibu tugaskan untuk kalian, yang merupakan potongan ayat Bismillahirrahmanirrahim, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Itu adalah menjadi dasar hukum tentang jual beli. Al-Baqarah 275. Untuk lengkapnya bisa kalian buka lagi Al-Quran ayat tersebut. Nomor 27, jual beli akan menjadi sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya. Yang termasuk rukun jual beli di bawah ini adalah ada penjual, pembeli, barang yang diperjualbelikan, kemudian alat tukar. Kalau sekarang bisa berupa uang atau mungkin cek, atau mungkin ada yang tunai, ada yang barangkali ditransfer kalau jual beli online, dan ijab kabul, akad atau transaksi jual beli. Saya beli pulpen, saya jual pulpen, ya, kemudian ya itu antara penjual dan pembeli. Yang B. Nomor 28, adapun salah satu syarat barang yang diperjualbelikan antara lain adalah barang tersebut suci dan tidak haram. Artinya suci itu ya suci, tidak najis, dan dibolehkan, artinya barang itu adalah halal. Nomor 29, berikut yang termasuk contoh jual beli yang sah tetapi terlarang oleh agama, yaitu ketika azan Jumat berkumandang, Pak Bagio masih saja berjualan di tokonya. Ya, kalau azan Jumat atau sholat Jumat sudah dilaksanakan, maka boleh dilanjutkan. Fantashiru fil ar, maka bertebaranlah kamu di muka bumi setelah sholat Jumat itu dilakukan. Yang B. Nomor 30, transaksi jual beli yang tidak diperbolehkan karena ketentuan syara mengenai sifat transaksi yang tidak sesuai atau rusak.
atau fasid atau rusak, walaupun ketentuan syarat dan rukunnya terpenuhi adalah pengertian dari bai fasidah. Bai itu adalah jual beli, itu jual beli yang rusak. Yang B, 31, hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli disebut khiyar. 32, perhatikan tabel berikut. Macam-macam khiyar. Tabel 1 khiyar majelis, khiyar aibi, khiyar syarat. Tabel 2 khiyar syarat jual beli kirod. Tabel 3 khiyar aibi kirod jual beli. Tabel 4 jual beli khiyar syarat dan kirod. Macam-macam khiyar, maka tabel nomor 1 ya, karena macam-macam khiyar ada 3, khiyar majelis, khiyar aibi dan khiyar syarat. Nomor 33, baik penjual maupun pembeli berhak melangsungkan jual beli atau membatalkan di tempat berlangsungnya jual beli tersebut. Hak memilih untuk meneruskan akad jual beli atau membatalkannya di tempat disebut khiyar majelis. Yang C. Nomor 34, memberi kesempatan untuk mempertimbangkan keputusan untuk menjual atau membeli barang dan menghindari kemungkinan timbulnya penyesalan di kemudian hari adalah tujuan dari khiyar. 35, penyerahan harta dari sahibul mal pada pengelola dana sebagai modal usaha, kemudian keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati adalah pengertian kirod. Kirod itu adalah pemberian modal dari seorang pada orang lain atau dari lembaga atau badan usaha kepada nasabahnya, itu kirod. Dan jika ada keuntungan maka dibagi sesuai dengan perjanjian. 36, pada era sekarang praktek kirod dibagi menjadi 2 jenis, yaitu sederhana dan modern. Untuk sederhana pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW yang membawa barang dagangan Siti Khadijah. Kemudian kalau yang modern ini adalah seperti badan usaha, dalam hal ini koperasi, memberikan modal kepada anggotanya. Kemudian bank memberikan modal juga atau pinjaman kepada nasabahnya. Itu yang bentuk modern. 37, di abad modern sekarang ini lembaga keuangan sebagai salah satu bentuk praktek kirot bermunculan, ibarat jamur di musim hujan, saking banyaknya ya. Contoh praktek kirot bentuk modern seperti menabung di bank syariah. Bank syariah itu adalah dengan sistem bagi hasil. Ada bank konvensional dengan sistem bunga. 38, apabila terjadi kerugian dalam kirot yang disebabkan bukan karena kelalaian penerima modal, maka kerugian ditanggung oleh kedua belah pihak. Nomor 39, hal yang tidak perlu diperhatikan dalam masalah kirot adalah perjanjian antara pemilik dan penerima modal dibuat sejelas mungkin. Yang tidak perlu diperhatikan, artinya hal-hal yang harus diperhatikan adalah penerima dan pemilik modal saling percaya antara kedua belah pihak itu. Kemudian penerima modal harus bekerja secara hati-hati, menggunakan uang itu tidak untuk kepentingan sendiri, tidak untuk dihambur-hamburkan, tidak untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang sudah disepakati bersama. Kemudian apabila ada kerugian dalam kirot maka ditanggung pekerja. Ini yang secara detail kan tidak ya. Berarti yang tidak perlu diperhatikan dalam masalah kirot adalah perjanjian antara pemilik dan penerima modal dibuat sejelas mungkin. Nomor 40, berikut ini yang bukan hikmah khiyar adalah menciptakan kemaslahatan bersama. Ini yang bukan termasuk ya. Kalau hikmah khiyar memperkecil terjadinya penipuan,
menghindari terjadinya perselisihan dan menumbuhkan sikap toleransi antara penjual dan pembeli. Demikian beberapa soal, ada 40 soal yang sudah kita bahas bersama. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, dan apabila ada kekurangan mohon maaf. Kemudian tetap semangat, jaga kesehatan, tetap memakai masker, jaga jarak, dan selalu cuci tangan secara teratur dengan sabun. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita, dan semoga apa yang sudah kita pelajari, sudah kita bahas bersama-sama, bisa kita ambil manfaatnya. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Ibu akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.